Oke, kembali lagi di pengukuran kinerja tradisional. Ini chapter yang 10 di buku Anthony dan Govinda Raja. Oke, kalau kita lihat begitu ya, beda pengukuran tradisional dan kontemporer. Ukuran tradisional ini singkatnya ada ROI, EVA gitu ya, efektivitas, efisiensi atau productivity gitu. Kemudian dan sementara kontemporer yang minggu ke depan kita bahas adalah balance scorecard yang di chapter 11 ya. Nah, ukuran kinerja tradisional ini bisa diukur melalui analisis selisih. Jika kalian ingat di akuntansi biaya chapter akhir gitu ya, di biaya standar gitu, yang membandingkan antara standarnya yang dianggarkan dengan actualnya. Ada selisih harga, selisih volume, selisih pangsa pasar, dan selisih ukuran pasar. Ini ada di chapter 10, namun saya tidak bahas detail tentang bagaimana mencari selisih ini karena sudah pernah dibahas juga di AKBI dan teknis sekali gitu ya. Kemudian jika kalian ingat di chapter 2 bagaimana proses pengendalian formal ini, proses pengendalian formal gitu ya, ada bagannya. Ini mengawali penilaian kinerja ya, bahwa di akhir periode pusat-pusat pertanggungjawaban ini diukur kinerjanya yang jika memuaskan begitu akan diberi reward dengan analisis selisih, bisa gitu ya, salah satunya. Nah, namun sebelumnya saya akan bahas mengenai sistem akuntansi pertanggungjawaban. Jika kalian ingat di Hansen Mowen gitu, pernah dibahas di salah satu chapternya bagaimana awal dari sistem akuntansi pertanggungjawaban atau responsibility accounting. Bagaimana pertama itu bagaimana mengassign responsibility, kan? Lalu yang kedua bagaimana membangun ukuran kinerja. Ya, jadi kita harus ingat kenapa sih kita membahas pengukuran kinerja gitu ya? Karena dari awal ya akuntansi pertanggungjawaban itu memang bagaimana how to assign responsibility. Kemudian bagaimana yang kedua membangun ukuran kinerjanya. Lalu yang ketiga bagaimana mengukur kinerjanya dan bagaimana memberi reward jika kinerjanya memuaskan. Ada 3 sistemnya. Yang pertama financial based responsibility accounting system, yang mana sistem ini kalau fungsional gitu ya, ya hanya mengukur kinerja keuangan saja. Mengukurnya pakai bisa target laba, bisa ROI, productivity gitu ya. Nah, rewardnya atas dasar prestasi di keuangan. Nah, ini kalau lingkungannya berubah seperti tahun 2020, di awal 2020 ini kita menghadapi pandemi COVID gitu ya. Ya dulu mungkin kita laba ya, usaha kita laba. Namun lingkungan berubah, tiba-tiba ada virus datang ya. Saat ini belum tentu laba tinggi, sehingga banyak perusahaan yang mengajukan insentif pajak ya. Sudah seolah-olah sudah bayar pajak gitu ya, tapi selama 6 bulan sudah dipotong PPh 21 gitu ya. Namun karena ada insentif ini ya dianggap sudah membayar, namun kenyataannya tidak membayar gitu ya. Ini mengajukan insentif melalui PP 44 tahun 2020 gitu kan ya. Nah, dulu laba, sekarang belum tentu labanya tinggi begitu, bahkan rugi gitu ya. Tahun depan bisa jadi pesaing kita harganya lebih rendah sehingga kita kalah saing, sehingga laba turun. Itu bisa jadi, siapa yang menyangka gitu ya, di tahun 2020 ada pandemi COVID-19 ini gitu misalnya ya. Nah, sehingga jika lingkungan dinamis, nah lingkungan saat ini itu sangat dinamis, laba yang tinggi saja tidak lagi cukup ya. Bisa jadi kalau pesaing lebih efisien, harganya lebih murah, keuangannya lebih baik, atau bisa jadi selera konsumennya juga berubah kan. Nah,
keuangan baik, efisien, ke depan belum tentu selera konsumen sama. Nah, ini bisa ukuran kinerjanya tidak bisa lagi yang finansial gitu ya. Nanti ukuran kinerja yang menggunakan kontemporer ini, menggunakan balance scorecard nanti di chapter berikutnya. Kemudian yang kedua ya, activity based responsibility accounting system. Ini mengukur kinerja keuangan dan non keuangan, kan? Nah, ada keuangan dan non keuangan yang akan nanti dibahas. Jadi lebih tidak hanya keuangan saja seperti yang pertama, tapi juga ada non keuangan. Kemudian yang terakhir strategic based responsibility accounting system, inilah yang disebut balance scorecard. Jika lingkungannya turbulen ya cocok atau mudah sekali berubah dan masa depan itu tidak pasti, maka gunakan ukuran kinerja yang strategik atau balance scorecard ya. Oke. Ini ada bagian pengendalian formal yang di chapter 2 yang diawali dengan formulasi strategi ya, yang menghasilkan tujuan strategi dan policy gitu ya. Ini hasil formulasi strategi yaitu tujuan dan strategi. Dari sini kita mengimplementasikan melalui apa gitu ya? Melalui apa yang disebut dengan pemrograman. Lalu setelah tahap implementasi strategi atau tahap pemrograman gitu ya, kemudian atau long range planning, strategic planning gitu ya, ini 3-5 tahun program ini menyangkut 3-5 tahun, lalu dijabarkan dalam bentuk atau dirupiahkan dalam bentuk anggaran. Jadi perubahan program setahun itu disebut penganggaran. Lalu setelah pemrograman yang kedua penganggaran kemudian dilakukan oleh pusat-pusat pertanggungjawaban. Ada kinerja pusat pertanggungjawaban sehingga ada laporan. Laporan apa? Actualnya, sesungguhnya versus rencananya atau plannya. Nah, membandingkan antara realisasi dengan yang dianggarkan oleh pusat-pusat pertanggungjawaban, inilah yang disebut pengukuran. Saya ulangi ya. Membandingkan antara laporan, ukuran, dan rencana, inilah kita sebut dengan pengukuran. Jadi mengukur kinerja gitu ya, sama artinya dengan apa? Membandingkan dengan kinerja aktual, membandingkan kinerja aktual dengan rencananya. Rencana apa yang dimaksud? Ya anggaran itu tadi gitu ya. Nah, sehingga hasil pengukuran ini akan menjawab apakah kinerja perusahaan akan memuaskan atau tidak memuaskan. Jika kemungkinan memuaskan, maka informasi pengukuran kinerja ini akan menjadi umpan balik ya. Akan memberikan reward gitu kan, kepada manajer pusat-pusat pertanggungjawaban. Akan memberikan insentif bagi pusat-pusat pertanggungjawaban. Namun kalau tidak, berarti ke bawah arahnya. Tadi ke atas ya, jika iya, sekarang ke bawah arahnya. Kalau tidak memuaskan, apakah informasi itu tidak bermakna? Gitu ya. Ya informasinya tetap bermakna. Gitu. Bermakna untuk perencanaan yang salah. Gitu ya. Kalau rencananya tidak sesuai, maksud saya, bermakna untuk apa? Gitu ya. Kalau rencananya tidak sesuai dengan pelaksanaannya, ada berapa penyebabnya? Jika perencanaannya salah, ini akan revisi, bisa di-revise gitu ya. Nah, rencana pada akhir tahun kan dibuat untuk tahun berikutnya gitu ya. Sehingga rencana pada akhir tahun ini ya mungkin saja meleset. Nah, asumsinya sudah tidak terpenuhi lagi. Asumsi apa? Mulai dari kurs mata uang, asumsi harga material, asumsi inflasi dan lain sebagainya. Yang kedua, jika pelaksanaannya yang tidak baik, banyak kebocoran gitu. Banyak kebocoran artinya pelaksanaannya menyimpang dari rencana ya. Sehingga bisa dikoreksi ya, Ini rencananya salah, ini
pelaksanaannya yang salah. Nah, kemudian sehingga bisa dikoreksi untuk periode masa yang akan datang, gitu ya. Nah, kalau rencananya salah, tadi bisa di-revise atau programnya, usulan program barunya di-revise. Bagaimana jika kedua-duanya salah, anggarannya salah, rencananya salah, pelaksanaan juga salah, ini lebih celaka lagi, gitu ya. Nah, sehingga inilah proses pengendalian formal. Untuk menjalankan anggaran ini, pusat-pusat pertanggungjawaban juga butuh aturan-aturan dan informasi lain. Nah, rangkaian inilah yang disebut dengan rangkaian pengendalian formal. Semoga masih diingat apa yang dimaksud dengan proses pengendalian formal.